dalam rumah ini siap mengikuti ibadah syukur Paskah. Saat teduh. Mari kita berdiri dan kita menyanyi bersama pujian banyak perkara yang tak dapat banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami akan beribadah. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah syukur Paskah keluarga kami yang berlangsung di rumah ini, mulai dari saat ini hingga ibadah selesai. Amin. Kita menyanyi pujian memasuki gerbangnya, lanjutkan dengan hanya dekat Allah saja. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, karena Tuhan ingin
Firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan ini akan dibaca oleh Revi. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua saat ini yang akan membaca Alkitab. Karena kami sadar kami hanya mampu membaca, tapi kurang mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami baca dapat menerangi seluruh kehidupan kami. Amin. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak saja membaca, tetapi dapat juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Paskah, dan hari ini kita ada di dalam ibadah syukur Paskah. Yang bilang kita akan menonton video khotbah yang dipublikasikan oleh Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Bacaan hari ini menjelaskan tentang mandat penugasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan muridnya. Awalnya mereka ragu, awalnya mereka takut, awalnya mereka kehilangan semangat. Bayangkan guru yang sangat dikasihinya, yang selama ini mendampingi tugas tanggung jawab mereka, yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka. Kini gurunya harus pergi meninggalkan mereka. Para murid menjadi ragu, ketakutan, rasa tidak percaya diri. Mereka merasa tidak mampu untuk menghadapi kenyataan ke depan nanti. Tetapi dalam bacaan ini kita melihat ada mandat, ada penugasan. Para murid diingatkan agar mereka tetap semangat,
Mereka tetap memiliki semangat yang tinggi, mereka harus memiliki semangat yang tinggi. Para murid diminta untuk tinggal diam di rumah. Mereka tidak pasif, mereka tidak boleh tidak berdaya. Mereka harus berdaya guna. Mereka diingatkan agar mereka memiliki ketahanan iman untuk bangkit berjuang dan melanjutkan tugas visi misi memberitakan kabar keselamatan itu. Kita juga mungkin menyadari bahwa ketika kita kehilangan sosok orang yang kita kagumi, mungkin kita merasa takut, merasa panik, ragu, tidak percaya diri. Nah, bacaan hari ini menegaskan bagaimana Yesus memberi dorongan, memberi semangat agar para muridnya kuat bangkit bekerja memberitakan Injil, menyelamatkan banyak orang. Penulis Injil Matius ini menjelaskan tugas itu. Yang pertama, memberitakan Injil atau kabar baik kepada semua orang. Kabar baik itu hanya bisa dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk kata, tapi juga dalam bentuk tindakan. Yaitu penulis menjelaskan baptisan dan mengajar. Semua harus dilakukan dengan kesungguhan. Kenapa? Karena Yesus memberi jaminan. Yesus yang punya kuasa, Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Karena Yesus yang punya pengendalinya ada di dalam tangannya. Makanya Yesus tidak ragu-ragu dan mendorong para muridnya untuk pergi, untuk keluar. Mengajar, memberitakan Injil agar orang punya mata terbuka lebar-lebar dan melihat cahaya terang. Kalau orang sudah percaya, kemudian dia akan memberi diri dibaptis. Karena para murid sudah mengajar, memperkenalkan tentang isi kabar baik itu dengan rasa sukacita. Apakah tugas itu berat? Tentu saja tugas itu berat. Tugas itu beresiko. Bisa saja mereka ditolak. Bisa saja mereka mengalami penganiayaan, tidak dihargai. Yesus tahu itu. Karena dia terlebih dahulu mengalami persoalan itu saat dia menjalani visi dan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dan juga mengalami kematian. Tetapi dari bacaan ini, sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan, pergilah, bahwa aku akan menyertai kalian semua. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, tidak main-main. Tuhan Yesus akan menyertai mereka sepanjang masa, sepanjang bumi ini masih berputar. Itu yang menjadi daya dorong bagi para murid ketika Yesus meyakinkan agar mereka tidak boleh takut, tidak boleh ragu-ragu dan tetap memiliki semangat. Karena ada kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Kuasanya bukan kuasa yang main-main. Bukan kuasa yang kosong, tapi kuasa yang benar-benar kuasa. Tadi sudah jelas bagian ini itu biasanya disebut amanat agung. Amanat agung, amanat Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Jadi di ayat 18 bagian B itu Yesus bilang begitu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Makanya Bapak selalu bilang, tidak perlu takut corona. Yang takut itu takut Tuhan. Karena corona di bawah kendali Tuhan. Apapun jenis penyakit, apapun jenis persoalan di dunia ini. Kenapa Tuhan Yesus mendapat kuasa itu? Karena dia sudah lulus ujian. Iya toh? Sudah lulus ujian. Ujian apa? Ujian jalan salib kemarin itu. Iya toh? Dia sudah disiksa, itu ujian. Jadi Yesus yang anak Allah saja dapat ujian. Iya toh? Harus ikut ujian supaya lulus dan diberi kuasa. Apalagi kita kan begitu. Kita juga harus melewati ujian-ujian.
Salah satu ujian yang sementara kita lewati, kita jalani adalah ujian corona. Kan begitu. Jadi mesti corona ini lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa lulus ujian. Semua ujian yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya seperti Tuhan Yesus mendapat, kepadaku telah diberikan kuasa. Kan? Begitu. Maka kita akan dapat apa? Lagu sekolah minggu bilang apa? Di sorga nanti dapat apa? Pakai baju putih di atas coba namanya atas kepala mahkota. Iya itu. Lulus ujian dulu. Jadi selama kita ada di dunia ini akan ada banyak ujian yang harus kita ikuti, kita lalui. Oke. Hah? Sudah mengerti? Nah, ini di sini ada amanat agung, amanat untuk kita. Ada dua hal, yaitu baptis dan ajar. Ya, Ramadan Revi. Ya, untuk itu belum. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab yang kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan Mama petugas ajar. Didik. Anak-anak petugas dengar, laksanakan. Kan begitu toh? Nah itu. Hari ini ditegaskan bahwa orang tua diberikan kuasa untuk mendidik, mengajarkan, ya. Dan anak-anak diberi tanggung jawab untuk dengar nasihat itu, lakukan, ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Tidak takut, tidak usah takut lewat ujian-ujian. Karena apa? Untuk tugas-tugas itu, untuk ujian-ujian yang kita lewati selama kita ada di dunia ini, Tuhan tidak kasih tinggal kita sendiri. Jadi tidak perlu takut. Di bagian terakhir Tuhan bilang apa? Bagian terakhir. Dan ketahuilah, ulang. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mau takut apa? Hah? Mau takut apa? Mau takut dunia ini? Tidak perlu takut. Takut itu takut Tuhan saja. Hah? Mau takut setan? Mau takut iblis? Tidak perlu takut. Iblis juga takut ketorang. Hah? Takut hadapi masalah, takut hadapi persoalan, takut hadapi ujian. Oh tidak. Persoalan sebesar apapun, ujian sebesar apapun, ujian sesulit apapun, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Makanya orang-orang bilang, jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan masalahku sangat besar. Iya toh? Tapi katakan kepada masalahmu, hei masalahku, Tuhanku sangat besar. Ya, Tuhanku sangat luar biasa. Jadi hari ini dalam ibadah syukur Paskah saat ini kita ada 3 poin. Yang pertama, orang tua. Nah, orang tua ini bukan bapak dan mama saja, ya. Orang-orang yang dianggap lebih tua, siapapun yang nasihat. Ya. Kita diberi tugas untuk menasihati, mendidik, ya, mengajar anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak petugas adalah mendengar dan melaksanakan didikan-didikan itu, ajaran-ajaran itu, ya. Jadi kalau Bapak dan Mama bilang, ya jangan tidur siang, harus tidur siang, ya itu didikan. Jadi tugasnya adalah, tugas anak-anak adalah laksanakan, begitu, yang melawan. Lalu poin yang ketiga adalah untuk tugas mengajar, ya, untuk tugas melaksanakan ajaran-ajaran itu, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan kekuatan, ya. Jadi tidak perlu takut. Mau jatuh kah, bangun, jatuh kah, tak banting kah, bangun saja, lalu jalan lagi.
karena Tuhan akan selalu memberi kekuatan untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang Papa sudah sampaikan. Sebagai respon kita, mari kita menyanyi bersama dari NKB 125 ayat 1, 2, dan 3. Dengar panggilan Tuhan, aku dengar panggilan Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Dengan darah yang mahal
pada pestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah Tuhan Engkau berkati semua. Lalu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan berkenan dengan doa kami. Amin. Semua disilakan berdiri. Kita angkat pujian seperti Rosa Rindu Sungai. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri lagi, kita angkat lagu penutup dari pujian El Shaddai, El Shaddai.
Di tengah kerja